Dengan segala macam cara, musuh akan terus berupaya membuat para pemimpin dan jemaat jadi kehilangan hasrat mereka untuk terus menggali kebenaran atau belajar mengenal jalan-jalan Tuhan. B. Jemaat dan para pemimpin jadi kehilangan jati diri mereka yang sejati di dalam Kristus. C. Para pemimpin dan jemaat jadi tidak lagi hidup dalam kuasa firman. D. Para pemimpin atau jemaat jadi kehilangan keyakinan mereka akan keberadaan Tuhan, akan kesetiaan dan kasih-Nya terhadap umat pilihan. Itu sebabnya sebagai orang percaya, kita harus melawan segala pekerjaan si jahat dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 9-10. Paulus juga menyuruh untuk setiap jemaat atau para pemimpin selalu mengenakan ketopong keselamatan. Suatu metafora yang berbicara tentang perlindungan atas jiwa kita untuk bisa tetap bertekun dalam mengharapkan segala sesuatu. Efesus 6 ayat yang ke-17. Disinilah sebetulnya inti serangan dari tipu muslihat iblis. Apapun tindakan, ucapan, khususnya pengambilan keputusan yang kita lakukan, selalu diambil dari pemikiran dan sudut pandang yang kita miliki, area kepala. Karena itu harus dijagai atau dilindungi dengan ketopong yang bersumber dari keselamatan yang sudah Kristus berikan melalui kematian, kebangkitan, dan keberadaannya yang dipermuliakan di sebelah kanan Bapa. Secara sistematis, iblis sedang terus yang pertama menghancurkan dasar keyakinan yang kita miliki tentang keberadaan Bapa. Tapi ingatlah selalu, Dia tetap Bapa yang baik, Allah yang berdaulat dan yang setia. Yang kedua, iblis sedang terus merusak jati diri kita yang sesungguhnya di dalam Kristus. Ingat selalu, kita adalah ciptaan baru, anak-anak Sang Raja. Yang ketiga, iblis sedang terus melemahkan atau menghancurkan kekuatan pengharapan, the power of hope dalam jiwa kita. Dan yang keempat, iblis sedang terus membuat kita jadi semakin kebal atau familiar, sehingga tidak lagi menikmati pekerjaannya kuasa firman dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, iblis terus membuat kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Musuh akan terus memanfaatkan berbagai situasi atau peristiwa yang kita alami untuk melakukan tekanan pada manusia roh, mentalitas, dan pikiran kita. Tujuan utama iblis adalah mengalihkan fokus kehidupan kita, to distract, dari melakukan kehendak Bapa, jadi berfokus pada diri sendiri. The devil will always distracting believers from the kingdom of God to the kingdom of self. F. Paulus menegaskan untuk setiap orang percaya bisa menerima pedang roh, yang merupakan suatu metafora dari firman Tuhan atau suara Tuhan yang bisa dipakai sebagai senjata menyerang terhadap segala bentuk serangan si jahat. Efesus 6 ayat yang ke-17. Pedang roh ini dapat kita terima melalui doa berbahasa roh, doa syafaat, maupun berbagai permohonan yang kita naikkan kepada Bapa. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Dengan adanya pedang roh atau firman Tuhan dalam hidup kita, berbagai aktivitas dan pekerjaan roh jahat yang selama ini merongrong kehidupan kita, seketika langsung diberi expiry date atau tanggal kadaluarsa. Tidak ada pekerjaan roh jahat yang boleh terus merongrong kehidupan umat Tuhan, umat yang diberkati untuk seterusnya. Selalu ada batas waktu kadaluarsa untuk setiap aktivitas roh jahat dalam kehidupan umatnya. Dengan kita menerima pedang roh atau firman Tuhan atas situasi yang kita hadapi, maupun keadaan negatif yang sedang mengganggu hidup kita, kita tinggal memakai firman atau pedang roh tersebut, sehingga apapun bentuk pekerjaan si jahat, segera dapat dihentikan. Dan pada saat yang sama, kita mengaktifasi terjadinya pekerjaan roh yang membawa kita mengalami berbagai terobosan dan kemenangan di dalam alam rohaniah. Di saat terjadi berbagai terobosan dalam alam roh, kita akan merasakan adanya gelora emosi yang meluap-luap
Ada keantusiasan yang menyala-nyala dalam batin kita. Jagailah hal tersebut. Jangan biarkan kita kembali terdistract oleh berbagai fakta dan data lahiriah yang terus disajikan oleh si jahat di depan mata kita. Jangan biarkan emosi negatif kembali menguasai keberadaan kita. Teruslah beria-ria di dalam hadirat-Nya. Teruslah berkata-kata secara sedemikian rupa, sehingga pikiran dan batin kita makin diyakinkan dengan firman yang sudah kita terima dari Tuhan. Dengan pikiran dan emosi atau batin kita terus menikmati gelora terobosan rohani yang ada, kita akan mendapati semua janji Tuhan tersebut segera terwujud dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin.